Hamdan wa syukron lillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Ibu-ibu yang saya cintai, peserta Bi'ah Qur'aniyah PW Persisri Jawa Barat, alhamdulillah kita sampai kepada ayat ke-6 di surat An-Naba. Kita akan membahas dari ayat ke-6 sampai ke-11. Dan sebelumnya kita akan baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Nah, ayat-ayat yang dibaca barusan ya adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang khususnya tidak meyakini tentang hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaikan memamerkan ciptaannya yang begitu dahsyat, dan supaya mereka mengakui bahwa Allah benar-benar Maha Kuasa, Maha Bisa, sehingga ciptaannya bermanfaat dan memberikan kenyamanan untuk manusia hidup di sana. Di ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengemukakan pertanyaan yang tidak harus dijawab tapi harus dipikirkan. Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Sangat mengetahui bahwa manusia nyaman untuk hidup di atas hamparan bumi itu. Karena manusia hidup bukan untuk terbang, bukan pula untuk berenang, tetapi untuk menginjakkan, menapakkan kakinya di atas hamparan bumi tersebut. Maka di kitab Al-Maraghi jika disimpulkan ayat itu, unduru ilal ardil lati ju'ilat. Lihatlah oleh kamu tanah yang sudah diciptakan, mumahhidatan dalam keadaan hamparan, muwatti'atan dan dataran yang paling rendah. Itu untuk siapa? Linnasi, untuk manusia, waddawabi dan hewan. Sering diartikan bahwa ad-dawabi itu adalah hewan melata. Disebut hewan melata bukan berarti Allah tidak bisa menciptakan hewan-hewan lainnya. Maka pada akhirnya ada hewan yang hidup di udara, ada yang hidup di air, dan ada juga yang hidup di atas tanah, di hamparan tanah tersebut. Mereka bisa berjalan dengan 4 kakinya, ada juga yang berjalan dengan 2 kakinya, bahkan ada yang berjalan dengan perutnya sendiri. Mereka bisa hidup seperti itu karena Allah menghamparkan bumi tersebut. Tanda bahwa mereka nyaman, manusia dengan binatang itu, maka disebutkan yuqimuna 'alaiha. Mereka bisa berdiri tegak di sana. Wayab tarishunaha, dan bisa duduk-duduk. Wayantafi'una, dan mereka mengambil manfaat dari ciptaan Allah tersebut. Bi khairati haddohiroti wal batinati, yaitu dengan berbagai kebaikannya, baik yang tampak atau yang tersembunyi. Nah, demikian indahnya ciptaan Allah itu, bahkan sampai disebutkan di satu hadis yang lumayan panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diterima dari Abu Hurairah, menunjukkan bahwa penciptaan bumi ini benar-benar disediakan untuk kehidupan manusia, biar nyaman, dan Allah juga memberitahukan begitu banyak ciptaan yang disediakan bagi manusia tersebut. Di dalam hadisnya disebutkan fa'an Abi Hurairah qala akhoda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi.
Abu Hurairah menyebutkan di suatu waktu Rasul memegang tanganku. Faqala, lalu Rasul bersabda, khalaqallahu turbata yaumas sabti. Allah telah menciptakan tanah pada hari Sabtu. Nah, tanah yang dimaksud adalah bumi. Sebagai hamparan tersebut, itu diciptakan paling terdahulu pada hari Sabtu. Karena di hadis ini Allah menyebutkan bahwa 7 hari ciptaannya itu diisi dengan berbagai kebutuhan untuk manusia hidup. Selanjutnya wa khalaqa fihal jibala yaumal ahadi. Dan dia menciptakan padanya, pada hamparan bumi itu lalu diciptakan al-jibala, gunung-gunung. Yaumal ahadi, pada hari Ahad. Wa khalaqas syajara yaumal itsnaini, dan menciptakan pohon pada hari Senin. Wa khalaqal makruha yaumal tsulatsa'i, dan dia menciptakan al-makruha. Itu suka diartikan sesuatu yang bikin susah, al-makruha itu. Yaumal tsulatsa'i, pada hari Selasa. Jadi ciptaan yang sebelumnya 3 hari itu yang diciptakan yang baik-baik, tapi Allah memberi juga dalam kehidupan manusia itu, bahkan diciptakan dengan sengaja pada hari Selasa, yaitu sesuatu yang bikin manusia susah. Kalau orang Sunda bisa mengartikannya adalah kasusah pada hari Selasa itu. Selanjutnya wa khalaqan nura yaumal arbi'i, dan dia menciptakan cahaya pada hari Rabu. Wa batha fihad dawaba yaumal khamisi, kemudian di tanah tersebut Allah menyebarkan binatang melata pada hari Kamis. Dan yang terakhir wa khalaqa adama ba'dal asri, dan Allah menciptakan Adam itu sesudah waktu asar, min yaumil jumu'ati, pada hari Jumat. Fi akhiril khalqi, di dalam ciptaannya yang terakhir. Fi akhiri sa'atin, dalam waktu yang terakhir. Minan nahari, dari waktu siang, yaitu fima bainal asari, fima bainal asri, yaitu di antara waktu asar. Nah, ini rawahu Muslimun. Dengan penjelasan seperti ini, maka isi dari ayat-ayat yang kita baca itu ya berkesinambungan atau dijelaskan dengan hadis yang tadi. Jika disimpulkan, kurang baik bagaimana Allah itu. Dengan fasilitas yang diberikan kepada manusia, maka manusia dengan berbagai kebutuhannya sudah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya ayat ke-7, wajibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Jadi Allah menyempurnakan ciptaannya dari hamparan bumi itu, kemudian diciptakan gunung-gunung. Dan tentu kita harus tahu apa gunanya gunung itu diciptakan. Maka di sini disebutkan waja'alna jibala laha kal autadi kae la tamila bi ahliha. Jadi gunung ditancapkan oleh Allah itu bagaikan pasak-pasak ya. Itu supaya penghuni bumi itu tidak berguncang, tidak miring ke sana, miring ke sini. Watad toriba, dan tidak harus berbolak-balik, gonjang-ganjing, bisa kaniha dengan tinggal di bumi itu. Walau laha lakanat daimatan al-iddirobu lima fi jaufiha. Nah, andai saja Allah tidak menciptakan gunung-gunung itu, maka akan terjadi sepanjang waktu itu al-iddirobu, jadi goncang, bolak-balik si bumi tadi. Lima fi jaufiha minal mawadi, dan juga dengan demikian dengan benda-bendanya. Maka jika buminya saja berguncang, maka benda-benda yang ada di atasnya tidak akan bisa tinggal atau diam dengan tenang. Maka di belakangnya ada fala tatimul hikmatu. Jika bumi diciptakan tanpa tiang-tiang itu, maka seperti tidak sempurna ciptaan Allah tersebut. Nah, itu untuk ayat yang ke-7, bahwa gunung-gunung itu manfaatnya untuk mendiamkan tanah tersebut sehingga tidak berguncang. Di ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala menambahkan wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Nah, untuk melanjutkan kehidupannya dengan kesempurnaan dari
segala sesuatu yang dibutuhkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pasangan bagi laki-laki itu adalah perempuan-perempuan. Disebutkan di sini waja'ana kam asnafan dukuron wa inathan. Berapa jenis Allah menciptakan manusia, baik laki-laki atau perempuan. Yang dimaksud berapa jenis, berapa banyak itu adalah Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa. Bahkan di ayat yang lain disebutkan, lita'arofu, mereka itu diciptakan seperti itu supaya saling mengenal satu sama lain. Sedangkan disatukannya laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan dengan tujuan yang khusus diantaranya adalah supaya berkembang. Bangsa itu menjadi besar, menjadi banyak. Bahkan disebut juga diciptakan seperti itu liyutimmal i'tinasi, untuk supaya hidup menjadi terhibur, menjadi senang, menjadi suka. Wata'abuni, juga munculnya saling membantu satu dengan lainnya. Wahifdin nasli, juga untuk menjaga keturunan. Watakmilihi, dan menyempurnakannya bitarbiyati watanglimi. Jadi tujuan pernikahan itu adalah untuk menjaga keturunan, kemudian disempurnakan keturunan itu supaya menjadi keturunan yang baik adalah bitarbiyati watanglimi, dengan adanya pendidikan dan pembelajaran. Maka ayat yang sangat kita kenal adalah surat Ar-Rum, surat ke-30, ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kita sudah memahami semua artinya. Dan itu adalah penjelasan dari ayat ke-8 mengapa manusia diberi jodoh. Selanjutnya waja'ana naumakum subata, di ayat yang ke-9, dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan juga bahwa manusia yang sudah kelelahan, sudah keletihan, perlu istirahat untuk membangun kembali kekuatannya. Maka dijelaskan di sini waja'ana naumakum fil laili qat'an lil mata'ibi. Dan kami menjadikan tidurmu itu pada malam hari qat'an lil mata'ibi, yaitu sejenak rehat, melepas lil mata'ibi, dari keletihan tersebut. Kenapa harus istirahat dulu? Karena esok akan kembali menjalani kehidupan, menyusuri tempat-tempat, sa'yan fi tahsili umuril ma'asyi, sebagai satu usaha untuk menghasilkan urusan-urusan kehidupan. Maka fungsinya manusia tidur pada malam hari itu adalah rohatun lil quwa, sebagai waktu istirahat untuk menjadi kuat kembali, min tangibiha, dari rasa letihnya, wanasyaton laha min kasaliha, membangun juga semangat dari malasnya, wa'i'adatan lima fuqida minha, dan untuk mengembalikan apa yang pernah hilang dari dirinya. Walau la dzalika, jika saja tidak melakukan istirahat tersebut, lana fadat, maka akan habislah al-quwa, kekuatan itu. Nah, maka lagi-lagi Allah memperlihatkan rasa kasih sayangnya karena kita sangat mengetahui bahwa Allah memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
maka menciptakan malam pun itu adalah bagian kasih sayangnya yang diberikan kepada manusia. Ayat selanjutnya adalah wa ja'alnal laila libasa. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Di ayat yang ke-10 ini tentu memiliki makna. Apa yang dimaksud? Karena ada kata-kata pakaian. Wa ja'alnal laila libasa, dan kami menjadikan malam adalah pakaian atau sebagai pakaian. Yang dimaksud di sini karena malam itu gelap. Malam itu gelap bisa menyembunyikan sesuatu yang tadinya tampak menjadi tidak tampak dengan kegelapannya itu. Maka dijelaskan di dalam tafsirnya wa ja'alnal laila, dan kami menjadikan malam itu bidolamihi, dengan kegelapannya itu, satiron, sebagai penutup, lil ajsami, untuk badan-badan, wa mugdian, dan penutup, laha kalibasi. Menutupnya itu seperti fungsi pakaian terhadap badan kita, maka tertutuplah aurat itu. Jadi ada hal-hal yang harus disembunyikan pada malam hari itu, maka Allah membuat malam hari itu gelap. Maka digambarkan malam hari bagaikan pakaian yang bisa menutupi badan kita. Nah, di sini disebut fungsi pakaian itu apa? Alladzi yaghtil jisma wa yasturuhu, yaitu yang bisa menutup badan dan ada yaghti, ada yasturu, ya. Dua-duanya juga artinya menutup. Jadi maksudnya pakaian itu fungsinya adalah menutup badan, ya. Bisa menutup badan, bisa menutup bagian-bagian yang lainnya. Maka jika badan ditutupi, maka yang tadinya terlihat menjadi tidak terlihat. Di sini disebutkan anna dulmatahu tasturul insana anil uyuni, bahwa kegelapan malam itu bisa menutupi manusia dari penglihatan orang-orang. Misalnya ida aroda haroban min aduwin, apabila dia ingin lari dari musuh, itu lebih aman pada malam hari karena tidak terlihat, beda dengan siang hari. Sayangnya manusia-manusia jahat suka menjadikan malam itu untuk berbuat maksiat. Nah, berbuat maksiat apapun itu yang terbanyak dilakukan pada malam hari. Padahal sebenarnya tujuan pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malam itu adalah supaya manusia yang berusaha sepanjang hari bisa rehat sebentar dari kelelahannya, supaya besok membangun kembali kekuatannya untuk kembali berusaha mencari kehidupan. Untuk yang terakhir adalah ayat ke-11. Waja'anan naharo ma'asya. Dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Tadi sudah dijelaskan malamnya untuk istirahat, sedangkan siang itu adalah untuk mencari penghidupan. Maka di sini dijelaskan waja'anahu, dan kami menjadikan siang itu waktan, adalah satu waktu. Waktu yang tepat, waktu yang pas, litahsili asbabil ma'ashi, untuk menghasilkan sebab-sebab kehidupan itu. Yang dimaksud pada siang hari, terutama seorang suami, mencari nafkah itu merupakan satu kewajiban. Bagaimana jika istri dan anak-anaknya terlantar, maka yang bertanggung jawab adalah suami-suami itu. Maka Allah menjadikan siang yang terang benderang itu sebagai waktu yang tepat untuk mencari rizki, untuk mencari kehidupan. Li'annan nasa, karena sesungguhnya manusia itu yataqallibuna, bolak-balik, fihi, di muka bumi itu, pada waktu siang itu, bolak-balik mencari kehidupan. Dan kita bisa menyaksikan dalam kehidupan sehari-hari, ada orang kota kemudian datang ke kampung untuk mencari rizki, atau sebaliknya dari kampung datang ke kota. Dan Allah membagi rizki itu di setiap tempat, makanya dicari pada waktu siang tersebut. Untuk apa? Di situ disebutkan fi hawa ijihim wa makasibihim, yaitu untuk memenuhi segala kebutuhan, fi hawa ijihim, memenuhi segala kebutuhan, wa makasibihim, dan segala kasab mereka.
Ibu-ibu yang saya hormati, yang saya cintai, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk saat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan insya Allah kita akan lanjut kembali di ayat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.